Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bagaimana peran dan fungsi Masjid Kampus dalam pengembangan budaya Islam. Kami terdiri dari 3 anggota dengan saya, Fadifatun Nadiro dengan nomor MPM 21320967 dengan rekan saya Meiliana Susanti dengan NIM 213209073. Saya Yusna Dinda Dewi dengan NIM 213209087. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pendahuluan, mendirikan masjid adalah hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad pada saat sampai di kota Yatsrib, Madinah. Nabi Muhammad mendirikan masjid di sebuah tempat penjemuran kurma milik 2 anak yatim dari Bani Najjar. Rasulullah berhenti dan disitulah beliau mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Mengenai Masjid Nabawi, beliau pun Nabi Muhammad SAW pernah bersabda pada suatu hadis sahih yang sangat tegas, yang artinya sesungguhnya sholat di dalamnya lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Di dalam lingkungan kampus, masjid sangat berpengaruh terhadap kegiatan religius kampus. Tak hanya pada mahasiswa saja yang menjalankan kegiatan di kampus, para dosen serta karyawan pun turut serta dalam kegiatan yang diadakan di dalam lingkungan masjid kampus. Yaitu poin A, menelusuri konsep dan fungsi masjid dalam mengembangkan budaya Islam. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW bersama umat Islam lainnya melakukan perjalanan berangkat ke Tabuk menghadapi invasi Romawi, terdengar kabar bahwa orang-orang munafik secara diam-diam telah membangun masjid di Duawan. Di masjid inilah mereka mengkonsolidasi diri untuk mengubah ajaran Islam dan memecah belah kaum muslimin dengan menimbulkan bencana serta kekufuran. Dari kisah ini, orang-orang munafik menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk masuk dan beribadah di dalam masjid yang mereka bangun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat untuk melarang Nabi Muhammad untuk tidak beribadah di dalam masjid yang dibangun oleh mereka. Karena didirikan masjid Dirar ini bertujuan untuk memecah belah umat Islam
Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar Masjid Hira dibakar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Meliana. Bagaimana masjid di Indonesia sejalan dengan perkembangan umat Islam, jumlah masjid di Indonesia ini sangatlah banyak dan tersebar hampir di seluruh negara di dunia. Di Indonesia, jumlah masjid tercatat 643.843, Republika Online 3 Juni 2012. Sedangkan berdasarkan BPS pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang beragama Islam tercatat 276.162 juta, yaitu 87,18% dari total penduduk. Berdasarkan data tahun 1997, 2004, 2010, jumlah pertumbuhan di masjid hanya 64% dari 392.044 menjadi 643.843. Diperkirakan kelambanan pertumbuhan ini disebabkan masyarakat Muslim Indonesia lebih cenderung menambah kapasitas masjid dibandingkan menambah jumlah jamaahnya. Terlepas dari kelambanan ini menjadikan corak budaya masjid yang sangat beragam. Next. Yang kedua, menanyakan tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam, yang akan dilanjutkan oleh Yusna. Menanya tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, melakukan dakwah menjadi 2 periode, yaitu dikenal dengan periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan kaum muhajirin, yaitu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bangunan masjid pertama kali yang didirikan yakni Masjid Quba. Periode Mekah dihubungkan dengan periode penanaman akidah, sedangkan periode Madinah dihubungkan dengan pembentukan negara. Masjid dapat diklasifikasikan atas kesamaan komunitas jamaah masjid seperti masjid kuno, masjid kerajaan, masjid pasar, masjid santren, dan masjid kampus. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Masjid pada zaman Nabi Muhammad ada 3 tipe masjid yang perlu dijadikan bahan pembelajaran, yakni masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad, yakni Masjid Quba atas dasar takwa. Yang kedua, Masjid Dhiror, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik untuk memecah belah Islam. Yang ketiga, musola pertama yang digunakan untuk sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat istiqo, dan tempat menyembelih hewan kurban. Masjid Quba. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini didirikan pada saat hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Di sana, beliau mengajarkan agama Islam dan singgah di sana selama 4 hari.
Masjid ini didirikan oleh Rasulullah SAW untuk sholat secara berjamaah dan pendidikan Islam. Dulu Masjid Kuba ialah masjid yang kecil dan sederhana. Kini masjid ini sudah menjadi masjid yang sangat indah dan menjadi wadah bagi jemaah haji dari berbagai negara untuk berziarah. Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk kemudaratan bagi kaum muslimin. Masjid Dirar yang didirikan secara sengaja oleh orang Silam yang munafik untuk membelokkan ajaran agama Islam orang-orang muslimin. Selanjutnya, fungsi dan peran masjid kampus. Masjid, kampus, dan suasana religius. Suasana pada kehidupan keagamaan hampir di setiap perguruan tinggi dirasakan cukup semarak. Sebelum azan berkumandang, terdengar setiap gedung perkantoran atau ruang kelas kampus, aktivitas di dalamnya segera berhenti sementara waktu dan bersiap untuk melakukan sholat berjamaah terlebih dahulu, beserta istirahat hingga jam istirahat selesai. Masjid kampus biasanya dikunjungi oleh dosen, mahasiswa, dan karyawan kampus. Banyak para mahasiswa atau karyawan menghabiskan waktu istirahatnya di masjid dari penatnya aktivitas kuliah. Ada yang sekedar istirahat, berdiskusi masalah keagamaan dan masalah pembelajaran, bahwa dijadikan tempat untuk mengikat janji para mahasiswa dengan teman-temannya. Di masjid kampus juga sering dibuat acara rutin yang dikoordinasikan oleh pengurus masjid. Misalnya, 1. Pengajian mingguan yang jamaahnya biasanya berkisar 10-20 orang. Yang kedua, kuliah subuh pagi yang jamaahnya berkisar dari 20-30 orang. Yang ketiga, pengajian ibu-ibu yang jamaahnya berkisar 15-25 orang. Kegiatan-kegiatan di kampus tak hanya program pengurus DKM kampus, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang alamiah muncul dari para jamaah sendiri. Adapun kuliah duha dan mentoring keagamaan yang tampaknya menjadi ciri khas aktivitas masjid kampus, biasanya dilakukan pada hari Sabtu atau Ahad pagi di antara pukul 7 sampai dengan 10 yang banyak diikuti mahasiswa kuliah duha. Kegiatan rutin mahasiswa kampus yang terdiri dari 7 sampai 10 menit, sholat wajib 5 waktu, kultum paling tidak 1 kali dalam sehari, dan banyak kegiatan lainnya yang mengiringi. Yang kedua, pembinaan sholat wajib 5 waktu. Tujuan pembinaan ini digunakan untuk menekan upaya pembinaan sholat para jamaah. Di antara kegiatan yang dilakukan yakni A. Membagikan buku pedoman untuk mencerdaskan jamaah dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang B. Mengadakan pengajian singkat mengenai sholat untuk mengajarkan sholat lintas mazhab dan lebih bersifat kekusyukan. C. Menertibkan jurnal atau buletin untuk mengurusi masalah tentang beribadatan secara syariat dan hakikat. D. Menempelkan waktu petunjuk sholat yang berlaku pada setiap saat untuk sebagai peringatan atau pemberitahuan. Yang ketiga, pembinaan sholat Jumat.
Sholat Jumat merupakan kegiatan masjid yang paling banyak dikunjungi para jamaah, tetapi paling murah pembiayaannya. Sholat Jumat ialah sholat yang wajib dilakukan jika tidak mempunyai kepentingan yang mendesak. Akan tetapi, sangat disesalkan selama ini khotbah Jumat terkesan asal-asalan tanpa direncanakan dengan desain kurikulum yang baik. Karena banyak kita saksikan juga para jamaah yang sering mengantuk pada saat sholat Jumat. Karena itu, isi khotbah perlu diperhatikan agar memberikan khotbah Jumat yang sesuai dengan konteks masalah yang dibicarakan. Khotbah Jumat harusnya didesain khusus untuk pendidikan dan pengajaran umat Islam sehingga mampu memberikan motivasi dan mengubah pola pikir serta akhlak jamaah. Jamaah sholat Jumat biasanya relatif tetap. Artinya jamaah yang menjadi peserta sholat Jumat adalah orang-orang yang sama. Oleh karenanya, pentingnya menentukan khotbah yang sangat strategis bagi jamaahnya. Pembinaan kegiatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yakni bulan yang penuh dengan kegiatan ibadah, yaitu berpuasa pada siang hari dan melaksanakan sholat tarawih dan witir pada malam hari, serta bertadarus Al-Quran dan hal-hal kegiatan positif lainnya. Kegiatan bulan Ramadan yang perlu dikelola dengan baik antara lain: A. Sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sebuah fakta yang sangat menggembirakan bagi kaum muslimin dalam menyambut ibadah sholat tarawih. Tetapi gairah itu hanya datang pada saat awal Ramadan saja. Setelahnya, saat pertengahan Ramadan, gairah ibadah sholat tarawih itu menurun. Dan semakin mendekati akhir Ramadan, semakin berkurang jamaah yang datang ke masjid. Oleh karena itu, diperlukan motivasi agar jamaah tetap menjalankan ibadah sholat tarawih walau tidak dikerjakan di masjid, bisa di sekolah. B. Kurikulum tarawih. Tradisi bagus di Indonesia sebelum sholat tarawih selalu dimulai dengan kuliah tarawih. Kurikulum tarawih juga disusun dengan baik dengan pilihan tema-tema yang dibutuhkan. C. Kultum, kuliah 7 menit. Pada saat Ramadan, sholat subuh banyak dihadiri oleh jamaah. Oleh karenanya, diperlukan kurikulum ba'da sholat subuh yang baik dengan tema-tema yang dibutuhkan agar menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi para jamaah. D. Iktikaf dan tadarus Al-Quran. Pada bulan Ramadan, banyak para jamaah yang datang ke masjid untuk bertadarus Al-Quran dan beriktikaf di masjid. Banyak para jamaah yang bertadarus Al-Quran hanya membaca saja. Alangkah baiknya jika bertadarus Al-Quran, mengkaji penjelasan dan penerjemahan Al-Quran. E. Kegiatan-kegiatan lainnya pada bulan Ramadan. Dalam hal ini perlunya membuat modul khusus oleh panitia dengan melibatkan sebanyak-banyaknya jamaah. Selanjutnya, program tutorial atau mentoring keislaman. Program mentoring pendidikan agama Islam dilaksanakan oleh unit kegiatan keagamaan mahasiswa yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kuliah pendidikan agama Islam. Kegiatan tutorial PAI ini dilaksanakan oleh mahasiswa dengan langsung bimbingan koordinator PAI dengan para dosen PAI. Kegiatan yang dilakukan meliputi diskusi kelompok dan pelaksanaan tugas secara terstruktur bagi mahasiswa. Pada saat perkuliahan, tutor menyiapkan materi-materi yang akan didiskusikan oleh anggota kelompoknya. Untuk pendalaman materi bisa langsung berkonsultasi kepada dosen PAI. Unit kegiatan dakwah mahasiswa UKDKM. Kegiatan UKDM ini bertujuan untuk membina para anggotanya sebagai calon sarjana, calon pendidik, dan kader dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan menciptakan kampus yang religius. Kegiatan UKDM misalnya berupa majelis taklim ilmiah diniyah, dialog dunia Islam, diskusi ilmiah pra-Ramadan, lokakarya pembinaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusna.
Yang ketujuh, subunit pengkajian Islam. Unit pengkajian Islam berada di bawah pembinaan langsung pembantu Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Program kerja unit ini berorientasi pada pengkajian isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat. Isu tersebut dianalisis berdasarkan sudut pandang Islam. Delapan, Lembaga Pengkajian Ibadah Wanita Islam atau LPIWI. Merupakan organisasi keagamaan wanita Islam yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Latar belakang berdirinya dikarenakan usulan dosen putri dan mahasiswi tentang materi-materi keislaman. Tujuan umum didirikan LPIWI adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan para dosen putri dan mahasiswi terhadap ajaran Islam sebagai nilai dan gagasan hidup yang diwujudkan dalam kehidupan nyata. Kegiatan Hari Raya Islam, aktivitas keagamaan akademik terutama dosen dan karyawan perguruan tinggi yang dihubungkan dengan hari-hari besar Islam. Adapun hari besar Islam yang biasa disambut oleh seluruh anggota perguruan tinggi, misalnya Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan silaturahim Idul Fitri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Meliana. Program Studi Agama dan Bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan salah satu ilmu-ilmu Islam. Kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab lainnya juga berbahasa Arab. Ilmu-ilmu di dalamnya memperkokoh pembudayaan religiositas kampus pada pendidikan PAI, menggali sumber teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Sumber teologis utama masjid adalah Quran Surat At-Taubah ayat 107 sampai 108 yang menjelaskan tentang dua tipe masjid. Yang pertama Masjid Quba yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Masjid Dirar dibangun oleh orang-orang munafik. Adapun surat lain yang menjelaskan tentang bertakwa, yakni Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 2-5, ada 5 ciri, yakni yang pertama, ciri yang pertama yaitu yu'minuna bil ghaibi, artinya mengimani kepada satu-satunya zat yang al-ghaib. Yang kedua yaitu wa yuqimunas sholata, artinya dan selalu mendirikan sholat. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikuna, artinya menginfakkan rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, artinya beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, artinya dan mereka yakin dengan adanya hari akhir. Membangun argumen tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam akan dilanjutkan oleh Yusna. Selanjutnya, membangun argumen tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Bagaimana membangun masjid yang didasarkan atas takwa agar terhindar dari tipe dirar.
Dalam hal ini sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5 yaitu selalu beriman kepada zat ilahi yang al-ghaib. Yang kedua, selalu mendirikan sholat. Yang ketiga, selalu membayar infak. Yang keempat, selalu beriman kepada kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, selalu yakin dengan hari akhir. Mendeskripsikan tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Tipe masjid yang perlu dikembangkan yakni tipe Masjid Quba yang didirikan atas dasar ketakwaan. Meneladani ciri ketakwaan yang sudah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-5, seiring dengan perkembangan zaman dan suasana akademik kampus di perguruan tinggi, masjid perlu penyusunan beragam program kerja guna menghidupkan mahasiswa yang religius dan menghasilkan cendekiawan masjid yang baik dan cerdas. Hasil penelitian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid yang memberi dampak kepada jamaahnya. Membangun akhlak yang mulia. Yang kedua, yakni istiqomah dalam kegiatan keagamaan. Yang ketiga, yakni menciptakan kedamaian di kondisi kampus. Yang keempat, mengubah pola pikir yang baik bagi mahasiswanya. Baik, dari presentasi yang sudah kami paparkan tadi, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah kami jelaskan? Izin bertanya, kapan dan di mana sholat Jumat pertama kali dilaksanakan?